Pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada manusia di dunia, yang mana pemberian dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada manusia ini bisa membawa dekatnya manusia kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang dinamakan berkah atau barokah. Bukan berarti barokah itu dipandang dari sisi umurnya panjang lalu berkah, bukan. Untuk apa dikasih usia panjang? Kalau selama Allah kasih usia panjang itu tidak pernah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi yang dinamakan berkah itu dikala kita di dunia ini dikasih oleh Yang Maha Kuasa berupa apapun, itu membawa kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Suatu misal, Pak Aryo jalan-jalan ke mall. Misalnya di situ bertemu dengan cewek cantik dan berkenalan. Nah, perkenalan itu malah membawa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa karena rasa bersyukurnya, itu berarti berkah pertemuannya. Pertemuan yang berkah karena apa? Membawa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Misalnya kita dikasih oleh Allah mobil mewah, rezeki yang banyak bisa beli mobil mewah, tapi membuat diri kita jauh dari Yang Maha Kuasa berarti enggak berkah. Kalau hidup ini di dunia ini selalu berkah, tidak pernah jauh dari Allah, dikala dikasih anugerah oleh Allah, yakin matinya juga berkah. Makanya doa Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Bedanya apa? Laka dan alaika. Barakallahu laka itu, kalau laka itu dikala dikasih kesenangan, kebahagiaan, berupa apapun yang menyenangkan hati kita, hidup kita, itu kita semakin dekat dengan Allah, itu barakallahu laka. Kalau wa baraka alaika, huruf jarnya menggunakan huruf ala, itu dikala kita dikasih Allah hidup sengsara, hidup menderita, sakit nggak sembuh-sembuh, kerja nggak kaya-kaya, tapi tetap membuat diri kita dekat dengan Allah, itulah yang dinamakan berkah atau barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang dinamakan barokah atau berkah itu kita bisa dipercaya oleh Allah, tidak menjadikan kita jauh dari Allah, tapi semakin dekat kita dengan Allah. Itulah yang dinamakan berkah atau barokah. Banyak yang dari WhatsApp selalu bertanya kepada saya, ciri-ciri perilaku orang yang sudah hatinya menghadap Allah. Ciri-ciri manusia
yang hatinya sudah menghadap Allah atau beriman. Dari pengalaman saya yang saya tahu, kalau hati itu sudah tidak pernah jauh dari Allah, ciri-cirinya satu. Kalau bicara dengan orang, itu jarang memandang mata yang diajak bicara. Tidak memandang mata dari yang kita ajak bicara. Itu kalau ciri dari atas. Coba dipraktekkan. Kalau kita bicara atau menasehati orang, kok kita memandang mata yang kita nasehati, yakin di situ hatinya akan lepas dari Allah, munculnya hanya suaranya ingin didengarkan oleh orang yang kita ajak bicara. Otomatis zikirnya hilang. Ingatnya kepada Allah hilang. Yang ada ingat biar suara saya dipahami. Nanti kalau ada imannya, oh itu karena saya nasihati jadi iman. Bisa dipraktekkan kalau kita bicara membahas ilmu, kalau kita memandang mata yang kita ajak bicara, demi Allah, Allahnya hilang di hati. Hidupnya udah gak menyembah Allah lagi. Itu ciri yang pertama. Nomor dua, kalau Anda sudah terbiasa hidup iman, menempati hati yang tidak pernah jauh dari Allah, suaranya tidak keluar dari dada. Kalau Anda sudah terbiasa, bisa memandang orang lain, oh suaranya masih keluar dari otak, oh suaranya masih keluar dari leher, oh suaranya keluar dari dada, oh suaranya masih keluar dari perut. Dan orang iman itu suaranya keluar dari bawah hati. Suara kesadaran hanya untuk mengajak menghadap Allah. Itu bedanya. Tapi kalau kita belum terbiasa, hati kita dekat dengan Allah, belum bisa membedakan mana suara ikhlas, mana suara pamrih. Itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami kalau kita sudah terbiasa hati tidak pernah jauh dari Allah. Itu ciri-ciri orang yang sudah menempati hati. Ada kalanya orang bicara itu suaranya keras, tapi dari leher ke atas, demi Allah, nggak sadar hatinya, lepas imannya. Allahu Akbar, hancurkan, tapi dari leher ke atas. Ya, bapaknya iblis. Lebih iblis daripada iblis. Jadi orang iman itu dari bawah hati, dari titik yang biasanya dibuka sama Gus Tubi itu dibawa ke atas ke kesadaran semangat, sadar dan ikhlas. Nah itu suaranya keluar dari situ. Nantinya kalau sudah terbiasa, begitu ciri-ciri orang yang sudah beriman dan menempati titik dari titik untuk dekat ke alamatnya Allah. Dari mukadimah ini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Jadi yang dinamakan berkah atau barokah itu pemberian dari Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang kasih berkah dengan sifat kekuasaannya. Dikala kita dikasih berkah oleh Allah, kita semakin bisa dipercaya oleh Allah apa enggak. Makanya hidup ini selalu menjadi berkah kalau kita kembalikan ke Allahnya. Ada kalanya memang Allah kasih biar berkah hidupnya, hartanya dihabiskan untuk kembali mengenal Allahnya. Oh ternyata dengan habisnya harta benda kok malah bisa kembali ke Allah. Semakin sadar, berarti habisnya harta kita diganti oleh Allah keberkahan iman kita. Karena di dunia ini yang paling berharga adalah iman. Jadi di situ kita bisa tanya pada diri kita, sedalam apa niat kita ke Allah? Sedalam apa? Sedekat apa hati kita dengan Allah? Bisa kita tanyakan sendiri. Kalau ada kalanya orang yang imannya atau kejujuran hatinya masih ada kebohongan, kalau ditanya orang sudah beriman, sudah, saya sudah beriman, sudah dekat dengan Allah, sudah. Tapi itu masih bisa kita kenali kebohongan kita dikala kita dikasih keberkahan atau takdir oleh Allah, kok masih ada reaksi sakit ke jasad kita. Misalnya sesak nafas, dikala dikasih takdir, kok nafasnya menjadi sesak dari dada ke atas, oh berarti belum beriman. Setiap memikirkan sesuatu, perutnya mudah sakit, oh kena asam lambung, oh berarti masih belum beriman. Itu karena idza saluhat saluhat kullu jismu. Ya. Hati itu nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Mulut bisa berbohong, tapi hati nggak bisa bohong. Sakitnya jasad itu sumbernya dari sakitnya hati. Kita boleh bohong ke manusia, tapi Allah yang menjawabnya dengan apa? Sakit yang kita derita. Bisa diterima apa yang saya utarakan? Bisa, Gus. Alhamdulillah saged. Dah mana? Jadi intinya ke Allah itu enggak rumit, enggak sulit. Ya, kedekatan kita dengan Allah itu mendekatkan diri kepada Allah itu enggak sulit. Jadi hati ini tetap bahagia apa enggak, itu aja. Dan itu bisa kita tanya pada niat diri kita. Kedekatan kita dengan Allah itu bisa kita tanya pada diri kita masing-masing. Karena saya yakin saudaraku semua sudah lama mengikuti acara YouTube dan acara Zoom ini. Jadi begini, kalau Allah urusan ketuhanan, kita pikir, kita otak-atik di pikiran, kita cari ilmunya, kita semakin jauh dari Allah. Cukup jaga kedekatan hati kita dengan Allah. Di situ nanti Allah kasih jawaban semua. Ilmu itu enggak penting.
ilmu itu enggak penting. Kalau nanti kita sudah dipercaya oleh Allah, hati kita tidak pernah jauh dari Allah, yakin ilmu itu loh dikasih Allah sendiri. Kita enggak usah mencari, dikasih. Kalau urusan ilmu menuju Allah kita tampung di otak kita sampai mati, nggak akan ketemu. Bingung. Karena apa? Tidak pernah hidup hatinya. Kalau kita selalu hidup otaknya, hati kita mati. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, hidupkan hatimu. Sadarkan hatimu. Dekatkan hatimu kepada Allah. Kalau kita otak-atik di pikiran terus sampai mati itu loh, nggak akan ketemu. Karena apa? Hati kita mati. Melek. Bangun dari tidur. Hidupkan hati kita. Hidupkan kesadaran kita. Kalau Allah, Tuhan, kita cari di otak. Demi Allah, kita akan tertipu selamanya. Ditipu, habis harta benda kita. Habis usia kita. Enggak akan dekat dengan yang Maha Kuasa. Hiduplah dengan hati. Kalau ingin tahu, kalau ingin dekat dengan yang Maha Kuasa. Jangan hidup dengan otak. Kebanyakan ilmu. Ayat ini gimana, ayat ini gimana, ayo itu bukan bahasa kita kok. Kita orang Jawa, kita orang Indonesia. Ngapain harus memahami ayat sejeli mungkin. Mari kita tempati sarinya aja. Apa? Sadar. Al-Quran itu hanya untuk sadar. Sadar itu di hati, tidak di otak. Masa ada orang bilang, otak saya telah sadar? Ya enggak ada. Otak saya sangat dekat dengan Allah, enggak ada. Dibiasakan. Jiwanya. Menyatunya nyawa dan raga. Jadi menuju Allah itu jiwa, raga, dan nyawa untuk menghadap yang Maha Kuasa. Bukan hanya raga saja. Kalau otak, yang hidup hanya otak sampai mati, yang menyembah Tuhan hanya raganya saja. Nyawanya enggak pernah diserahkan ke yang Maha Kuasa. Makanya bingung dikala mau kembali ke yang Maha Kuasa. Ilmu itu raga, otak. Nyawa itu sadar, ikhlas. Itulah sholat. Menyatunya jiwa untuk menyembah yang Maha Kuasa. Nyawa dan raga untuk menyembah yang Maha Kuasa di setiap kehidupan kita, itulah sholat. Kitaban mauquta. Aqimi sholata, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi kitaban itu ketetapan untuk tidak pernah jauh dari Allah, mauquta di setiap waktu kehidupan kita. Bisa diterima saudaraku semua? Terima. Ya, Sangat bisa diterima. Bisa, Mbak. Sangat bisa diterima. Mungkin ada yang tanya. Ini Mas Opo ya.
Abah Anwar nanya, Abah Anwar. Mang Suharyono. Rileks aja, rileks aja. Yang tegang-tegang. Oh, Mas Ahim. Ternyata yang senyum-senyum tadi Mas Ahim. Jadi urusan menuju Allah jangan terlalu difikirkan. Saya ini udah gimana ya? Ya bawa apa adanya. Bingung kita itu bawa ke Allah. Kalau bingung jangan masukkan, jangan malah difikirkan, malah jauh kita. Jadi kembalikan ke titiknya. Ke titik di bawah hati. Ya Allah, kau yang kasih bingung, ikhlas ya Allah. Yang penting saya iman, itu aja. Kemarin kan udah divagas sama Gus Tubi. Al-Quran 30 juz itu terkumpul, sarinya terkumpul pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul pada huruf ba. Dan huruf ba dikumpulkan, terkumpul pada titiknya ba. Jadi huruf ba itu ibaratkan seperti mangkok. Di situ titiknya di bawah. Jadi kalau dalam artian tembang Sunan Kalijogo, Mas Kumambang, iman kita masih ngambang. Setelah ketemu Gus Tubi, dibimbing hatinya menempati titik dari kemambangnya iman ini, yaitu tempatnya Allah. Setelah dibuka hatinya, disitulah nanti bisa bisa istiqomah, bisa langgeng untuk selalu dekat dengan Allahnya. Jadi bisa mengambil ketetapan hidup hanya untuk dekat dengan Allah. Kalau sudah dibimbing ke titiknya tadi. Jangan pernah merasa rendah di hadapan manusia. Walaupun kita jadi dukun, jadi pemulung sampah, jadi ibarat kata kalau di pandangan masyarakat kita jadi orang rendahan, jangan pernah merasa rendah di hadapan manusia. Karena yang menghendaki kita seperti itu adalah takdir yang maha kuasa. Jadi pertahankan kedekatan hati kita dengan Allah.